Hai, balik lagi di Dari Talk. Oke guys, wah sudah hampir 2 minggu kayaknya aku nggak upload video. Ya karena aku ada sedikit kesibukan, mulai ya ada sesuatu project gitulah sama temanku. Jadi mumpung aku ada sedikit waktu dan kemarin juga aku udah post di Instagramku, buka open Q&A karena kayaknya udah lama nggak buat Q&A, tanya jawab ke kalian semua, subscriberku yang udah follow aku di Instagram. Jadi video kali ini aku bakal ngejawab pertanyaan kalian yang udah masuk di Instagram. Ya lumayan sih. Jadi aku open Q&A kemarin itu tentang, ya kalian bisa nanyain seputar kapal pesiar, tentang saham, dan seputar tentang trading juga. Karena kalau kalian ngikutin aku di Instagram, belakangan bulan ini aku sering sekali ngepost tentang saham ataupun trading. Ya cuy, karena nggak ada kerjaan gitu kan, karena udah setahun dirumahkan, jadi harus berpenghasilan. Ya jadi sedikit-sedikit trading lah. Ya walaupun cuan tipis-tipis nggak masalah kan, yang penting kita cuan. Well, sebelum aku memulai Q&A-nya, mungkin aku bakal ngasih kalian update seputar kapal pesiar. Sesuai dugaanku, ternyata benar kapal pesiar tuh yang awalnya dibilang bulan Mei beroperasi kembali, nyatanya itu bakal pending lagi ke bulan Juni. Dan feelingku bilang sih bakal akhir tahun ini kapal di US port tuh bakal baru bisa beroperasi. Itu pun nggak semua. Jadi buat teman-teman yang ya dirumahkan, mungkin kalian bisa nyari sampingan dulu sampai kita bisa berangkat ke kapal lagi. Mungkin kalian bisa buka bisnis atau segala macamnya lah. Mulai belajar berbisnis di saat ya kayak pandemi gini. So nggak usah banyak bicara, langsung aja kita baca. Mulai dari Shebah, gimana cara baca ini? Shebau Bau. Bro, kalau buat nama tuh nggak usah susah-susah gini ya. Shebau underscore. Briefing waktu kerja di kapal tuh gimana sih bang? Mungkin yang kamu bilang tuh briefingnya di mana, habis itu sama siapa aja, mungkin gitu ya. Well, briefing di kapal tuh tergantung kamu shiftnya apa. Aku anggap kita semua ini shift pagi gitu. Jadi kalau kalian di housekeeping nih public area, kalian shift pagi itu jam 6 tuh udah start. Jadi jam 6 kurang 5 menit atau kurang 10 kalian udah ada di lokasi tempat kalian briefing. Contohnya kalian briefing tuh di lokasi di lounge A gitu. Kalian di sana tuh udah tiba jam 6 lah. Nah, sampai sana supervisor kalian bakal briefing yang jelas pakai bahasa Inggris. Kalian harus bisa lah setidaknya dikit bahasa Inggris. Habis itu kalau kalian udah punya area, kalian tuh bakal ya briefingnya, kalau orang Bali sih bilang pangkuale. Bahasa Indonesianya apa ya? Kayak aduh ya Tuhan, pangkuale. Pangkuale. Apa pangkuale ya? Aduh. Ya intinya biar ada aja briefing gitu. Jadi ya kalau kalian udah punya area, paling supervisor kalian bilang ya take care areamu. Kalau mau ngobrol sama teman partnermu boleh, tapi jangan keluar areamu. Paling gitu aja. Simple di kapal. Next ada dari Krisnau RD underscore. Faktor apa aja yang membuat tertarik untuk membeli ADA Cardano di dunia kripto? Oke, kalau teman-teman yang ikut di Instagramku, follow Instagramku, beberapa hari yang lalu itu aku share tentang cryptocurrency karena aku trading di sana, invest di sana juga. Aku lagi megang Cardano, lagi hold kerasnya Cardano nih cuy. Kenapa aku milih Cardano? Karena yang pertama, sentimennya, fundamentalnya tuh bagus. Yang kedua, di bulan Maret nanti, ini syuting videonya ini di bulan Februari akhir. Nah di bulan Maret nanti awal, itu Cardano bakal ada project besar-besaran. Jadi ya secara fundamental sih masih bagus gitu. Yang terakhir yang menurutku lebih poin yang lebih masuk, karena Cardano tuh dia generasi ketiga dari cryptocurrency. Yang pertama tuh kan Bitcoin, yang kedua tuh Ethereum, dan ketiga tuh Cardano. Jadi ya sentimennya bagus lah. Dan satu lagi, Cardano tuh pecahan dari Ethereum, karena Ethereum tuh dulu tuh 2 orang yang punya. Nah berdua nih selisih paham itulah. Jadi salah satunya minggat dan membuat Cardano ini. Ya kalau jangka panjangnya sih menurut aku Cardano ini masih bagus sih. Ya semoga bisa sih saingin sama Ethereum. Ethereum kalau nggak salah harganya 25 jutaan sekarang. Ya kan lumayan cuy, punya satu Cardano di harga 25 juta nanti gitu. Mungkin di 5 tahun nanti atau ya
7 tahun nantilah. Jadi kalau aku sih Cardano masih hold keras. Next dari Anggarap, nabung atau invest? Invest, karena invest tuh lebih besar bunganya, high risk high return. Next, Putu Eka Darmawan _ beli pernah trading di Binomo nggak? Kalau pernah gimana rasanya? Oke, Binomo tuh binary option ya. Jadi aku pernah trading di binary option tuh awalnya di tahun 2017 pas aku masih kerja di GWK, masih di Bali. Itu Olim Trade, aku pernah di sana. Kemudian aku trauma, kan nggak tahu apa gitu, loss di sana. Habis itu balik lagi dari kapal. Itu coba-coba binary option dan di Binomo. Rasanya sih saya telah tertipu market sih. Ya intinya bisa dibilang sih ya gitulah, kamu pasti tahu sendiri. Rasanya kamu lihat candle tuh wah naik, wah turun, rasanya mantap. Riko.y.b, kalau kita punya saham tuh jadi kita diam aja gitu, nggak usah kerja lagi dan uang datang sendiri. Nggak gitu cara kerjanya, cowok. Well, tapi bisa kayak gitu, tergantung modal kamu. Jadi contohnya kayak gini, misalkan kamu punya modal gede itu 1M misalkan, kamu cari yang namanya dividend yield. Jadi setiap perusahaan gede, setiap perusahaan bagus tuh bakal ngasih namanya dividend yield setiap bulannya. Contohnya kamu punya saham A yang bagiin dividen di setiap bulan Januari gitu. Kemudian kamu punya saham B yang dia bakal bagi dividen yieldnya tuh di bulan Februari. Pokoknya kamu cari salah satu saham yang masing-masing bulan itu membagikan dividen. Jadi setiap bulan tuh kamu tinggal ya nunggu dividen aja masuk, dan ya kamu gak usah kerja, tapi dengan catatan modalmu digedein. Jadi kayak gitu. Cek. Oke guys, jadi ada sedikit kendala, baterai kameranya habis dan aku baru ganti. Kita lanjut sampai di mana tadi? Sampai di komen Rahdi Baskara. Biasa pakai pattern apa untuk trading? Oke, jadi yang pertama aku tuh biasanya sih ngeliat arah market dulu, ke mana arahnya. Misalkan naik nih, nah ketika aku udah tahu arah marketnya naik, aku baru nyari chart pattern. Jadi aku tuh tipe swing trading dan follow the trend. Jadi misalkan trendnya udah naik, ya aku tinggal cari pattern continuous pattern. Biasanya tuh sih triangle pattern atau falling wedge. Jadi kalau udah ada pattern tersebut, ya aku tinggal gas aja cuy, dan tinggal ngambil TP aja. Tapi money management tetap dijaga. Oke. Kapan Carnival kembali normal Bi? Wah bro, untuk US port itu semua kapal tuh di tahun 2001 kayaknya sih kita jangan berharap dulu. Itu masih gonjang-ganjing, kita nggak tahu kepastiannya kapan. Tapi kemungkinan sih di akhir tahun ini, ya anggap aja start dari bulan Oktober akhir tahun, itu sih kemungkinan beberapa kapal yang di US port tuh udah bisa ya cruising lagi gitu. Ya kita berharap sih secepatnya gitu kan, biar kita balik ke kapal, dapat duit lagi, dan ya kembali normal lah lagi. Well guys, sebelum aku tutup videonya, mungkin aku bakal sedikit sharing ke teman-teman nih, biar kalian gak ada rugi gitu loh. Jadi gara-gara pandemi ini kan banyak teman-teman yang belum ada pekerjaan atau kehilangan pekerjaan gitu, tapi kalian ada modal lah, tabungan gitu kan. Nah belakangan ini nih kan saham tuh lagi gimana ya, lagi hype-nya itu loh, saham trading dan segala macam itu. Nah aku harap sih teman-teman nih belajar dulu sebelum kalian terjun ke pasar modal itu. Karena apa? Karena ya kita tau lah, orang-orang baru gitu itu pasti ada yang namanya FOMO. Kalian takut untuk ketinggalan tren gitu. Contohnya misalkan kalian beli saham A gini, sahamnya udah running gitu, udah tinggi, tapi kalian masuk di atas gitu. Yang seharusnya dia harus mantul ke bawah dulu untuk retest, untuk bahasa istilahnya tuh untuk istirahat gitu loh. Jadi dia retest dulu ke bawah, tapi kalian masuk di atas. Ya, selamat aja kalian nyangkut gitu. Ya aku harap sih teman-teman tuh belajar terlebih dahulu. Ya at least kalian baca buku lah gitu, biar ada basicnya. Jadi aku harap sih buat teman-teman semua jangan FOMO yang mau trading ataupun investasi.
Ingat tujuan kalian tuh trading itu untuk apa, habis itu investasi itu untuk apa. Jadi sebelum kalian masuk ke pasar modal, kalian tuh harus punya tujuan terlebih dahulu agar kalian di pasar modal tuh nggak liar gitu. Jadi itu aja sih yang aku pengen sharing. Dan kalau kalian ingin belajar tentang saham yang aku tahu, mungkin aku bakal sharing ke teman-teman biar kalian nggak greedy gitu kan. Ya mungkin itu aja yang bisa aku share di video kali ini guys.